Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mau mendukung, menonton channel kami, yang dimana pada channel ini kita akan membahas mengenai tentang salah satunya budidaya tanaman berupa tanaman cabai, yang dimana dalam proses teknis budidayanya memang kita saat ini masih perlakuan semi organik, artinya kita menggunakan teknik metode konvensional ditambah juga dengan metode secara organik. Nah, tujuannya apa? Pastinya tujuannya untuk mengembalikan ya lahan budidaya tersebut dalam kondisi yang subur, dan harapan kedepannya semakin lama lahan kita semakin subur dan menjadi lahan yang bisa pertanian secara organik kembali, karena memang saat ini kondisi di lapangan ya, tanah-tanah sudah pada rusak. Di sisi lain juga biaya produksi untuk budidaya apalagi cabai itu biayanya mahal ya, karena tanahnya rusak, kebutuhan pupuknya banyak ya. Di sisi lain juga ya pastinya mengingat kita seorang petani menginginkan keuntungan yang lebih ya, salah satu caranya yaitu upayanya adalah melakukan pertanian semi organik agar kita tidak ketergantungan dengan bahan baku dalam pertanian ya, yang dimana bisa menjadikan biaya produksinya tinggi semacam itu. Lalu salah satu upaya dalam pertanian semi organik itu adalah bagaimana kita bisa merawat mikroorganisme, karena peranan mikroorganisme tersebut cukuplah penting ya, semacam bakteri dan jamur ya, itu kelompok itu bisa memberikan dampak yang positif bagi lahan budidaya kita. Salah satunya adalah kesuburan, yang dimana mereka bisa menguraikan bahan organik ya. Bahan organik bisa diuraikan untuk menjadi bahan baku yang siap diserap oleh tanaman, lalu sama tanaman dipergunakan untuk proses fotosintesis, dan proses fotosintesisnya akan dampaknya pada pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanaman tersebut. Nah, mikroorganisme tersebut kita sebagai seorang petani perlu menjaganya ya. Cara menjaganya bagaimana? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam upaya menjaga mikroorganisme tersebut agar mereka bisa tetap hidup, bahkan lama-kelamaan mereka bisa berkembang biak secara besar, dan jumlahnya semakin lama semakin lengkap dan semakin banyak ya kan kawan, semacam itu. Jadi kami dalam mengupayakan agar mikroorganismenya bisa tumbuh, berkembang dan bertahan di lahan, itu salah satunya caranya yang pertama yaitu menjaga tanahnya dalam keadaan tersedia bahan organik ya. Memang bahan organik ini adalah salah satu makanan pokok ya, yang perlu disediakan terus-menerus untuk lahan budidaya kita agar menjaga mikroorganisme tersebut. Karena mikroorganisme nantinya memakan bahan organik, menguraikan untuk menjadikan lahan budidaya bisa tumbuh, lahan budidaya bisa subur ya kan kawan ya. Jadi mikroorganisme menguraikan untuk menjadi bahan baku makanan bagi tanaman yang kita budidayakan ya, semacam itu. Jadi bahan organik selalu kita berikan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kalau bisa per meter 1 meter itu 1 kilo pupuk kandang ya, ataupun bahan organik lainnya. Kalau tidak mampu ya seadanya selalu kita berikan kan kawan ya. Misalnya kondisinya tidak mencukupi lah per meter per kilo, tapi setiap kali budidaya harus kita berikan. Dan bahan organik tidak harus perlu pupuk kandang ya, bisa sersa-sersa semacam ini, sisa-sisa gulma gini, ini adalah salah satu bahan organik yang memang bisa dipergunakan mikroorganisme untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua yaitu adalah dalam proses menjaga mikroorganisme di lahan adalah menjaga kelembapannya ya, airnya ya. Jadi air itu salah satu kebutuhan makhluk hidup ya, semacam itu. Dan air yang kita berikan ke lahan harus kita sediakan ya, kita sediakan secara terus menerus ya, untuk
lahan budidaya ya. Paling tidak tanah yang dipergunakan untuk budidaya khususnya seperti macam tanaman cabai semacam ini kondisinya paling tidak lembab. Nah, dengan adanya air ya mikroorganisme bisa bertahan hidup dengan bagus, dan pastikan airnya kalau bisa adalah air yang tidak terkontaminasi dengan limbah-limbah yang dapat mematikan mikroorganisme, seperti air yang mengandung bahan kimia berbahaya yang biasa makhluk hidup itu mati ya, ataupun tercampur dengan bahan-bahan yang menjadikan mikroorganisme tidak tumbuh dan berkembang. Paling enak kan kawan dalam menjaga air agar mikroorganismenya tetap hidup dan tanaman tetap bagus, yaitu adalah melakukan penyiraman ya, melakukan penyiraman pada tanaman-tanaman yang kita budidayakan semacam itu. Nah, penyiraman yang rutin ya dan kondisi media tanam selalu lembab itu menjadikan mikroorganisme bisa bertahan hidup dengan bagus. Lalu yang ketiga adalah agar mikroorganisme bisa bertahan hidup dengan bagus adalah kondisinya lahan kalau sebisa mungkin ya itu tidak terkena sinar matahari secara langsung. Jadi lahannya kalau bisa tertutup ya, karena mikroorganisme semacam bakteri dan juga semacam kelompok jamur itu kalau terkena matahari secara langsung itu biasanya akan mati. Oke, akan mati. Karena apa? Karena mereka tidak tahan ya jika terkena sinar matahari, terutama sinar ultravioletnya. Itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan dari mikroorganisme tersebut. Jadi dalam proses budidaya kalau kalian menggunakan budidaya biasakan menggunakan mulsa ya kan untuk tanaman cabai ya semacam itu. Selain menekan gulma, mulsa juga bisa menjaga mikroorganismenya agar bisa dalam kondisi yang mudah untuk tumbuh dan berkembang karena tidak terserang sinar ultraviolet dari matahari, karena memang ada pengaruhnya ya. Yang saya ketahui semacam itu dan yang saya pelajari ternyata sinar matahari itu bisa mempengaruhi mikroorganismenya untuk bisa bertahan hidup di lahan, dan di sisi lain juga terkenanya sinar matahari juga akan mempengaruhi suhu. Nah, suhu ini juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan dari mikroorganisme tersebut ya, semacam itu. Jadi suhu juga berpengaruh. Tapi yang paling enak kondisinya media tanam ini kalau di lapangan enaknya dibuat kondisi yang lembab. Di sisi lain juga kondisinya media tanam tersebut adalah rindang ya, atau istilahnya redup lah kondisinya ya. Pencahayaannya mungkin tidak panas tapi redup ya. Kalau tanamannya sudah besar ya itu tidak masalah, sebenarnya tidak masalah karena sudah tertutupi atau sinar matahari sudah terkena tanaman. Nah, dan di bawahnya kondisinya sejuk kan, tidak terkena sinar matahari terlalu begitu panas, jadinya pertumbuhan dan perkembangbiakan tanamannya bagus ya, karena mikroorganismenya terjaga dengan bagus pula. Oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya dari sini. Mungkin besok jika ada masukan dan info-info yang lebih penting bisa ditulis di kolom komentar, dan kita nanti akan buat video lagi, review lagi ya, agar biar mikroorganisme yang berada di lahan budidaya tanaman kan bisa optimal dan bagus pula ya, agar menunjang pertumbuhan dan perkembangbiakan. Dan ini merupakan salah satu upaya dalam menjaga biologi tanah kan kawan. Jika ada kurangnya dan salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ambil hikmahnya, manfaatnya, hal positifnya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.